Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita banyak daripada karunia-karunia Allah, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita dapat membahas sedikit daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita, memilih kita dari alam ruh menjadi seorang manusia yang diperkenankan untuk bersimpuh, duduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ke atas nikmat itu marilah bersama dalam hati kita ucapkan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada nur junjungan alam, suri tauladan seluruh insan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwan, pemirsa program Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fagir menginginkan kita sekalian, terkhusus untuk diri Al-Fagir, mengajak kepada diri Al-Fagir pada dahulunya dan kepada seluruh pemirsa pada umumnya untuk kita memahami betul apa makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam hadisnya, al-mu'minu sa'id man tala umruhu fi ta'atillah. Seorang yang beriman kepada Allah, yang mendapatkan kebahagiaan di alam dunia serta juga akan mendulang kebahagiaan di alam akhirat adalah mukmin yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala dalam ketaatan kepada Allah. Wal mu'minu syaqi, sedangkan seorang yang celaka adalah man tala umruhu fi ma'siyatillah, adalah orang-orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala, diberikan kesempatan lebih lama tinggal di alam dunia, sedangkan mereka melalui kehidupannya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betullah seorang ulama yang pernah hidup kurang lebih sekitar 3 abad yang lalu, beliau adalah Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad, yang senantiasa mengingatkan kepada kita bahwasanya kehidupan ini adalah kehidupan yang akan membekas perih atau senang di alam akhirah untuk kita. Maka kepada kita, seluruh jiwa-jiwa kita, untuk betul-betul memahami makna ibadah dalam norma yang sesungguhnya. Ibadah yang Allah perintahkan kepada kita adalah ibadah yang menunjukkan sisi kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak pada masa ini orang-orang yang beribadah dikejar-kejar dalam waktunya, orang yang beribadah terburu-buru, orang yang beribadah kadangkala harus terputus karena ada pekerjaan-pekerjaan dunia yang mengkehendaki mereka untuk memutuskan hubungan mereka kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah yang melahirkan rasa ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala dinding-dinding bisa menyaksikan kita dalam kesendirian kita tertunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merasa dalam sujud-sujud kita bahwasanya sujud itu adalah sujud yang diberikan Allah, anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Padahal boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak untuk memindahkan kita dari alam arwah menjadi seorang manusia. Boleh jadi di alam arwah Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menjadikan kita sebagai seekor hewan.
ataupun Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan menempatkan kita pada tumbuh-tumbuhan, maka kesempatan untuk bersimpuh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kesempatan juga anugerah yang diberikan Allah sebagai tanda cinta Allah kepada kita. Ikhwan yang dimuliakan Allah, ibadah adalah tali kita berhubungan kepada Allah. Di antara ibadah kita tahu ada yang dinamakan salat, yang dalam arti kosakata bahasanya salat adalah silah. As-silatu ma bainar rabb wal 'abd, yaitu tali persambungan antara Tuhan, antara Allah Subhanahu wa taala dengan kita sebagai hamba. Maka pada kesempatan itulah baginda Nabi banyak menganjurkan kepada kita, bahkan lebih penting lagi di dalam sujud kita, untuk kita menyadari bahwasanya kata Nabi bilang, inna aqraba abdi ilallahi wa huwa sajid. Sebagus-bagus, sedekat-dekat tempat seorang hamba kepada Tuhannya adalah manakala ia menyandarkan keningnya, bersujud bersimpuh malu, takut dan merasa kurang atas segala amal ibadahnya kepada Allah.